semua, selamat datang di channel ini. Pada kesempatan ini kita akan mencoba berdialog dengan ChatGPT ala Socrates. Kita akan menggali apa itu ChatGPT, bagaimana dia belajar, kemudian manfaatnya kira-kira yang bisa kita ambil untuk dunia pendidikan seperti apa. Apakah dengan menggunakan ChatGPT itu akan menjadi bodoh atau nambah pintar gitu ya. Mari kita mulai. Kita coba buka dulu ChatGPT-nya. Mari kita mulai dengan pertanyaan pertama, misalnya saya tanyakan siapa Anda. Ya, ini basa-basi saja ya. Nah, siapa Anda? Saya adalah ChatGPT, asisten AI yang dibuat oleh OpenAI. Jadi OpenAI di sini perusahaannya gitu ya, produknya ChatGPT. Tugas utama adalah membantu menjawab pertanyaan, memberi penjelasan, membuat ide, menulis, menganalisis, atau bahkan membuat kode. Nah, maksudnya kode program komputer. Bisa dibilang aku seperti teman diskusi super cepat yang punya banyak pengetahuan. Oke, kita tanya lagi. Misalnya, kalau Anda pintar, berapa banyak misalnya informasi yang sudah Anda pelajari saja, kan? Bagaimana Anda belajar? Nah, di sini udah ada jawaban. Aku pintar karena sudah dilatih dengan miliaran kata dari buku, artikel, situs web, jurnal, kode program, dan berbagai sumber lain yang tersedia secara publik sampai sekitar pertengahan 2024. Nah, jadi aku tidak menghafal satu persatu, tapi mempelajari pola bahasa, pengetahuan, logika, dan hubungan antar konsep. Jadi dia belajar informasi sampai tahun 2024. Dengan demikian mestinya pengetahuan setelah tahun 2024 atau 2025 misalnya, dia tidak belajar. Tampak seperti itu ya yang saya pahami. Nah, cara belajar bukan seperti manusia, membaca lalu mengingat, tapi lewat proses machine learning yang disebut transformer based deep learning. Singkatnya seperti ini. Data raksasa dikumpulkan, teks dari banyak domain, ilmu pengetahuan, sastra, teknologi, sejarah, dan lain-lain. Model dilatih untuk memprediksi kata berikutnya dengan melihat pola kata sebelumnya. Model belajar memahami, tanda kutip, struktur bahasa. Dari situ muncul kemampuan berargumentasi, menjawab, meringkas, menganalisis, dan berkreasi. Setelah itu ada fine tuning, dilatih lagi dengan instruksi khusus supaya lebih berguna saat berdialog dengan manusia. Nah, jadi aku tidak mengetahui segalanya seperti manusia yang punya kesadaran, tapi aku meniru cara manusia berbahasa dan berpikir berdasarkan pola data yang kupelajari. Maka aku jelaskan sejauh apa cakupan pengetahuanku, atau mau aku jelaskan lebih detail bagaimana otak AI ku bekerja. Oke, ini dia minta dialog lebih lanjut ya, pertanyaan lebih lanjut. Eh, Misalnya
Oke, tanyakan dulu sejauh apa cakupan pengetahuan dia gitu ya. Nah, tambah misalnya apakah Anda juga belajar terkait apa ya, topik atau tema topik pendidikan, terkait pendidikan saja, pendidikan apa saja. Nah, cakupan pengetahuanku sangat luas karena aku dilatih dari banyak sumber lintas bidang. Bisa dibilang aku seperti perpustakaan digital raksasa yang dihubungkan dengan mesin penalaran. Kalau dirinci, ini gambaran cakupan pengetahuanku. Ilmu pengetahuan umum, ya, sains dasar, fisika, kimia, biologi, matematika, teknologi dan komputasi, sejarah, geografi, budaya, bahasa. Juga dia belajar teknologi dan AI, pemrograman, pengembangan web, dan aplikasi, konsep machine learning, deep learning, data science, tren teknologi terbaru, juga belajar seni humaniora, ada bahasa sastra, filsafat, psikologi, musik, seni rupa, film, kemudian sosial dan profesional, manajemen, komunikasi kepemimpinan, bisnis, ekonomi, hukum dasar, soft skill, dan pengembangan diri. Dan ya, pendidikan adalah salah satu area yang aku kuasai cukup baik. Nah, ini di garis bawah ini dia katanya menguasai cukup baik ya dalam pendidikan. Dalam pendidikan aku bisa membantu terkait teori belajar dan psikologi pendidikan, behaviorisme, konstruktivisme, growth mindset juga. Kemudian strategi mengajar. Di sini ada model pembelajaran aktif, berbasis proyek, blended learning, diferensiasi, kurikulum dan asesmen. Lengkap juga ya. Teknologi pendidikan di sini LMS, seperti Moodle, Canvas, gamifikasi pembelajaran berbasis AI. Kemudian desain pelatihan guru di sini workshop, micro learning, evaluasi pelatihan, metode untuk anak usia dini SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Aku juga bisa membuat materi pembelajaran, RPP, soal evaluasi, modul pelatihan, bahkan konten e-learning. Mau aku tunjukkan contoh detil bagaimana aku bisa membantu di bidang pendidikan? Oke, nanti dulu ya pertanyaannya. Nah, kita lanjut dulu nih. Tanya lagi apa? Saya coba misalnya kita coba model belajar ya. Coba buatkan RPP gitu ya dengan model belajar problem based learning untuk mata pelajaran apa ya, matematika. Nah, ini sudah keluar ya RPP dengan model pembelajaran problem based learning untuk mata pelajaran matematika. Ini contoh untuk kelas 5 SD. Materinya yang dia pilih luas dan keliling bangun data. Nah, ini RPP matematika, ini apa identitasnya ya. Kemudian di sini ada kompetensi dasar, ada tujuan pembelajaran, kemudian ada media sumber, langkah-langkah, PBL. Nah, ini yang apa perlu diperhatikan di sini, langkah-langkah dalam
project based learning, problem based learning ya. Ya sudah tahu ya, pertama orientasi pada masalah, kemudian mengorganisasi siswa, kemudian membimbing penyelidikan, mengembangkan dan menyajikan hasil, kemudian analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Nah, kemudian dia juga memberikan penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan. Kemudian soal tes singkat. Nah, jadi sudah bisa membuat RPP dengan model problem based learning. Kemudian dia menantang lagi nih, mau aku buatkan versi RPP yang lengkap, format resmi K13 atau Merdeka, dengan rubrik penilaian, lembar kerja siswa, soal evaluasi, atau mau ganti materi lain. Ini dia bisa membuat RPP yang lebih lengkap ya dengan format resmi K13 atau kurikulum Merdeka. Tapi sekarang kan sedang memasuki atau sudah kita kenal dengan pembelajaran mendalam ya. Nanti RPP-nya nanti disesuaikan dengan tuntutan pembelajaran mendalam. Ada identitas ya dikaitkan dengan dimensi profil lulusan ya di RPP itu harus ada. Kemudian ada tujuan ada ya, praktek pedagogis, pengalaman belajar, kemudian asesmen. Nah, ini tampaknya belum RPP-nya belum mengacu kepada RPP yang berdasar pada pembelajaran mendalam. Nanti kita bisa mencoba ini ya, membuat RPP dengan basis pembelajaran mendalam. Oke, coba kita lanjutkan di sini. Apa ya? Misalnya, apakah seorang guru lah ya, seorang guru bisa menjadi, mohon maaf nih, bodoh misalnya ya, bodoh jika memanfaatkan Anda dalam membuat RPP ya. Apakah seorang guru atau kita ini bisa menjadi bodoh jika memanfaatkan ChatGPT untuk membuat RPP? Coba kita tanyakan. Jawabannya tidak katanya ya. Oke, tidak. Guru tidak akan menjadi bodoh hanya karena memanfaatkan aku untuk membuat RPP. Justru bisa menjadi lebih efektif. Tapi ada catatan penting. Nah, ini perlu ditebalkan. Ini catatan pentingnya apa? Manfaat positif jika guru memanfaatkan AI. Menghemat waktu. Guru tidak perlu mulai dari nol, bisa langsung dapat rancangan RPP yang rapi. Kemudian memperoleh inspirasi. Nah, ini juga betul ya. Aku bisa memberi ide, model pembelajaran, aktivitas kreatif, atau contoh soal yang berbeda. Nah, ini inspirasi ini perlu gitu ya. Kemudian meningkatkan kualitas. Guru bisa membandingkan dengan rencana sebelumnya dan memperbaiki. Ya, nah, kalau kita punya RPP sebelumnya, kita bisa bandingkan dan kita revisi supaya lebih berkualitas. Kemudian belajar sambil menggunakan. Nah, guru bisa memahami struktur RPP yang baik, lalu mengembangkan sendiri. Jadi rancangan yang kita buat atau yang dibuat oleh AI itu bisa menjadi tadi inspirasi, kemudian menjadi bahan untuk kita kembangkan. Resiko jika hanya mengandalkan tanpa pemahaman. Risiko jika hanya mengandalkan tanpa pemahaman. Jika guru
copy paste tanpa membaca atau menyesuaikan dengan konteks kelasnya, RPP bisa kurang relevan. Guru bisa jadi pasif kalau hanya bergantung, tidak mau berpikir kritis atau berkreasi sendiri. AI tidak selalu tahu kondisi nyata siswa, ini jelas ya, sehingga guru tetap harus menyesuaikan. Jadi sebenarnya AI seperti aku adalah alat bantu, bukan pengganti guru. Yang terpenting, guru tetap berpikir, memahami, dan mengadaptasi hasil yang kubuat. Mau aku tunjukkan cara cerdas memanfaatkan AI supaya guru tetap kreatif dan tidak malas berpikir? Atau mau aku buat contoh bagaimana guru bisa mengedit hasil AI agar lebih kontekstual? Oke, nanti pertanyaan ini kita tunda dulu. Nah, di sini pemanfaatan AI dalam membuat RPP misalnya ya, ada hal positif, ada hal negatifnya ya. Positifnya tadi sudah dijelaskan, ini menghemat waktu, itu bisa menjadi inspirasi, meningkatkan kualitas belajar sambil menggunakan gitu ya. Tapi risikonya di sini kalau kita hanya copy paste tanpa membaca ya, nanti RPP bisa kurang relevan. Kita hanya menjadi operator atau robot dari RPP yang dibuat oleh AI. Makanya kita harus baca lagi, kita sesuaikan lagi dengan kondisi kelas masing-masing. Di sini juga keburukannya adalah guru bisa menjadi pasif kalau hanya bergantung, tidak mau berpikir kritis dan berkreasi sendiri. Nah, ini juga jelas sekali bahwa AI tidak terlalu tahu kondisi nyata siswa, yang tahu kondisi siswa tentu kita sendiri ya. Oke, kita nanya apa lagi nih? Tunjukkan cara cerdas memanfaatkan AI bagi guru. Nah, ini ya sudah keluar. Jadi dia memberi tips juga bagaimana menggunakan AI dengan cerdas ya bagi kita. Pertama, gunakan AI sebagai asisten, bukan pengganti. Asisten itu berarti pembantu ya. AI untuk ide awal. Ya, misalnya minta rancangan RPP, soal latihan atau ide aktivitas. Nah, yang penting nih, guru tetap mengedit dan menyesuaikan, disesuaikan dengan karakter siswa, waktu, lingkungan, dan juga modal yang lain ya, fasilitas dan sebagainya. Contohnya, buatkan RPP Matematika PBL untuk kelas 5 tentang luas dan keliling, lalu tambahkan kegiatan yang cocok untuk siswa di daerah pedesaan ini misalnya. Kemudian juga cara cerdas kedua, minta AI menjelaskan konsep dengan cara berbeda. Misalnya sini ya, AI bisa membantu menjelaskan konsep sulit dengan bahasa sederhana atau contoh kontekstual. Misalnya sini jelaskan pecahan campuran dengan cerita sehari-hari. Konteksnya untuk anak SD ya. Kemudian variasi soal dan materi latihan. Nah, guru bisa minta AI membuat variasi soal dari mudah, sedang, sulit, soal HOTS atau latihan berbasis cerita. Ini juga bisa dilakukan. Kemudian refleksi dan umpan balik. AI bisa membantu guru mengevaluasi RPP atau metode pembelajaran. Ini contohnya analisis RPP ini beri saran untuk membuat pembelajaran lebih interaktif. Jadi kita punya RPP, kita bisa meminta AI untuk menganalisisnya. Apakah pembelajarannya
sudah bagus atau belum. Kalau di sini beri saran untuk membuat pembelajaran lebih interaktif. Kemudian di sini persiapan media dan bahan ajar kreatif ya. Minta AI membuat naskah cerita, kuis, LKS, infografik dan seterusnya. Kemudian ada personalized learning. Guru bisa bertanya ke AI cara membedakan pendekatan untuk siswa cepat tanggap dan siswa yang butuh pengulangan. Kemudian pengembangan profesional. AI bisa jadi partner diskusi pedagogik, model pembelajaran terbaru, tren kurikulum, atau riset pendidikan. Ya, kita bisa menanya model pembelajaran di sini ya, lakukan dialog seperti ini. Saya menyebutnya dialog Sokrates gitu kan. Sokrates mempopulerkan hal ini ya. Misalnya contohnya adalah apa perbedaan PBL dan project based learning dan kapan lebih tepat digunakan. Ini bisa kita lakukan untuk mendalami sebuah konsep ya, karena dia asisten yang serba tahu ya, dengan pengetahuan yang banyak yang sudah dia pelajari. Ini memungkinkan kita berdialog dengan AI, dengan ChatGPT ini. Ini kunci supaya guru tetap kreatif ya. Nah, ini penting nih. Jangan langsung copy paste. Pahami dulu hasil AI lalu adaptasi. Jadi kalau kita misalnya membuat RPP, jangan langsung copy paste, langsung ganti nama, identitas dan seterusnya langsung kita gunakan. Tentu tidak seperti itu ya. Kita pahami dulu, kemudian kita sesuaikan ya apa yang perlu diubah, ditambahkan dan seterusnya. Kemudian tambahkan pengalaman nyata. AI tidak tahu kondisi kelas kita, jadi guru tetap harus mengkontekstualkan. Kemudian gunakan AI untuk membuka ide baru, bukan menutup rasa ingin tahu. Nah, jadi tadi ya dia tuh bisa menjadi inspirasi. Itu. Mau aku buatkan panduan singkat AI untuk guru dalam bentuk infografik atau modul praktis supaya bisa langsung dipakai dan diajarkan ke guru lain. Nah, ini nggak usah lah ya. Kadang-kadang kalau infografik itu dia bentuknya image suka lama gitu ya, atau di komputer teman-teman semuanya. Oke gitu ya. Jadi tadi coba apa kesimpulan dari diskusi ini. Oke, jadi kesimpulan dari diskusi kita sejauh ini. Pertama, AI adalah alat bantu pintar yang dilatih dengan banyak pengetahuan, termasuk bidang pendidikan, sehingga bisa membantu guru dalam membuat RPP, materi soal strategi pembelajaran, dan pengembangan profesional. Guru tidak akan menjadi bodoh jika menggunakan AI, asalkan tetap berpikir kritis, memahami dan menyesuaikan hasilnya dengan konteks siswa dan sekolah. Cara cerdas memanfaatkan AI adalah dengan menjadikannya asisten kreatif, bukan pengganti. AI bisa memberi ide, variasi, dan inspirasi, tetapi guru tetap pemegang kendali. Dengan pendekatan yang tepat, AI justru bisa menghemat waktu, ya, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan membantu guru lebih inovatif. Jadi, AI bukan ancaman, melainkan partner kolaborasi bagi guru. Yang penting adalah cara memanfaatkannya dengan baik. Nah, gitu ya kesimpulan dari diskusi kita. Mungkin banyak yang bisa digali sebetulnya ya. Tapi kita cukupkan dari diskusi ini sampai di sini.
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat bertemu lagi di video yang lain. Terima kasih.